Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irgyadi Syofariski dengan NIM B1031201154, kelas akuntansi D. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bunga sederhana. Mari kita mulai. Di sini ada nama, NIM dan kelas saya. Di sini saya akan membawa materi mengenai bunga sederhana atau simple interest. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu pengertian. Pengertian, apa itu bunga sederhana? Bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode. Sebelum jatuh tempo, tidak ada bunga yang dihitung atau dibayarkan. Bunga sederhana dapat digunakan untuk menghitung tabungan, deposito, dan pinjaman jangka pendek yaitu 1 bulan hingga 12 bulan. Selanjutnya kita masuk ke rumus atau persamaan. Rumus atau persamaan. Persamaan utama yang digunakan untuk bunga menyembuh adalah SI sama dengan P kali R kali T. Untuk keterangannya, SI yaitu simple interest atau bunga sederhana, P itu prinsipal atau nilai pokok, R itu suku bunga, T itu time atau waktu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang masih berkaitan dengan rumus tadi. Berapakah bunga dari tabungan 500 juta yang disimpan selama 6 bulan dengan bunga sederhana 10% per annum bersih? Sebelum masuk ke jawaban, for information, dalam pasar keuangan, bunga selalu dinyatakan dalam tahun atau per annum. Jawabannya diketahui P sama dengan 500 juta, pokoknya 500 juta, R-nya 10%, untuk waktunya 6 bulan per 12, 12 itu 1 tahun dan 12 bulan, jadi 6 per 12. Masuk ke rumus, SI sama dengan P kali R kali T. Masukin nilai yang ini, 500 juta, di P-nya, R-nya masukin 10%, untuk T-nya masukin 6 per 12. 500 juta dikali 10% dikali 6 per 12. Hasilnya 25 juta. Jadi ini merupakan contoh apabila T diberikan dalam bulan. Bagaimana kalau T-nya diberikan dalam waktu per hari? Kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk T yang diberikan dalam hari dibagi menjadi dua, yaitu SLE atau bunga tepat exact interest, T sama dengan jumlah hari per 365. Ini untuk bunga tepat. Untuk yang kedua itu SLO atau bunga biasa ordinary interest. Untuk rumusnya T sama dengan jumlah hari per 360. Ini untuk bunga biasa. Bedanya hanya di 365 dan 360. Untuk di bagian penyebutnya saja yang berbeda. Contoh soal, apabila nilai pokok 80 juta selama 40 hari dengan tingkat suku bunga 20% per annum, berapakah SLE dan SLO-nya? Untuk SLE, ini sama seperti rumus yang tadi, hanya yang berbeda itu di bagian T, mengikuti rumus yang ini. Jadi untuk yang SLE, masukin rumus simple interest yang tadi, SI sama dengan P kali R kali T, masukin nilai-nilai pokoknya 80 juta, masukin ini 20%, setelah itu masukin waktunya, yaitu 40 hari per 365 hari untuk SLE. Hasilnya itu 1.753.424 rupiah,66. Untuk SLO-nya, penyelesaiannya SI sama dengan P kali R kali T. Masukin nilainya sama, perbedaannya cuma di penyebutnya 365 untuk SLE, untuk SLO 360. Hasilnya untuk SLO 1.777.777.777 rupiah,78.
Selanjutnya kita masuk mengenai pembahasan memvariasikan rumus. Variasi rumus atau persamaan. Tadi kita telah membahas bagaimana cara mencari hasil bunga sederhana baik dalam waktu per bulan atau per hari. Selanjutnya kita akan membahas apabila yang dicari adalah nilai pokok, suku bunga, atau waktu. Untuk apabila yang dicari nilai pokok, rumusnya adalah P nilai pokok sama dengan SI per R kali T. Untuk apabila yang dicari suku bunga, rumusnya R sama dengan SI per P kali T. Apabila yang dicari adalah waktu, rumusnya T sama dengan SI per P kali R. Yang dibedakan hanya di bagian penyebutnya. Bagian pembilang tetap sama SI, SI, SI. Jadi hanya diputar-putar bagian penyebutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai variasi rumus. Contoh soal ini yang berkaitan dengan rumus nilai suku bunga R. Berapa suku bunga jika pinjaman 400 juta dikenakan bunga 16 juta saat melunasinya 12 bulan kemudian? Jawabannya pertama-tama diketahui SI-nya 16 juta, P-nya nilai pokoknya 400 juta, waktunya yaitu 12 bulan per 12. Jadi 12 per 12 sama dengan 1. Jadi tidak perlu dimasukin T-nya, nilai T-nya tidak perlu dimasukin lagi. Masuk ke rumus. Rumusnya tadi R sama dengan SI per P kali T untuk rumus R. Masukin nilai SI-nya 16 juta. Setelah itu masukin nilai P-nya 400 juta. Nilai T-nya tidak perlu dimasukin karena 1. 400 juta kali 1 juga hasilnya 400 juta, jadi tidak perlu dimasukin. Jadi 16 juta dibagi 400 juta sama dengan 4%. Untuk hasilnya dalam bentuk desimal, terus diubah jadi bentuk persen. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas mengenai contoh soal tentang mencari nilai waktu. Soalnya, berapa lama waktu yang diperlukan dana sebesar 400 juta rupiah untuk memperoleh bunga sebesar 40 juta rupiah jika diketahui bunga sederhananya 30% per annum? Selanjutnya kita masukin ke diketahui. Diketahui SI-nya 40 juta rupiah, P nilai pokoknya 400 juta rupiah, R-nya 30%. Kita masukkan ke rumus, T sama dengan SI per P kali R. Kita masukkan nilai SI-nya yaitu 40 juta. Kita masukin nilai P-nya 400 juta. Kita masukin nilai R-nya 30%. Selanjutnya, 40 juta per 400 juta dikali 30% hasilnya 120 juta. Setelah itu kita sederhanakan sama-sama dibagi 40 juta. 40 juta dibagi 40 juta yaitu 1. 120 juta dibagi 40 juta yaitu 3. Sepertiga. Sepertiga dari 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi sepertiga dari 1 tahun yaitu 4 bulan. 12 dibagi 3. 4 bulan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh mencari nilai pokok. Soalnya, berapakah deposito yang harus disetorkan untuk mendapatkan bunga 36 juta rupiah dalam 12 bulan jika bank memberikan bunga sederhana bersih untuk deposito 3%? Kita masuk ke diketahui, SI-nya 36 juta, R-nya 3%, T-nya 12 bulan per 12. 12 per 12 sama dengan 1, jadi tidak perlu, T-nya tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam rumus. Kita masuk ke rumus. Rumusnya P sama dengan SI per R kali T. Masukin nilai SI-nya yaitu 36 juta. Masukin nilai R-nya 3%. Nilai T-nya tidak perlu dimasukin karena 1. 3% dikali 1 juga hasilnya 3%. Jadi 36 juta per 3% hasilnya 1.080.000. Ini cara untuk mencari nilai pokok atau P. Selanjutnya kita masuk ke contoh apabila jika kita menambahkan bunga sederhana pada nilai pokok. Next, kita masuk ke contoh soal. Menjadi berapa deposito sebesar 600 juta setelah 12 bulan dengan bunga sederhana 6%? Jawaban,
Diketahui P-nya 600 juta, R-nya 6%, T-nya 12/12 sama dengan 1. Masukkan ke rumus, S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R dikali T. Rumus sebelumnya kan SI sama dengan P kali R kali T. Di sini ada tambahan 1, ini menggunakan persamaan S sama dengan P buka kurung 1 tambah R kali T. Kita masukkan nilainya, P-nya 600 juta, buka kurung 1 ditambah R-nya 6% dikali 1 tutup kurung. S sama dengan 600 juta, hasil dari 1 ditambah 6% dikali 1 yaitu 1,06. Selanjutnya S sama dengan 600 juta dikali 1,06 yaitu 636 juta hasilnya. Untuk persamaan yang lain, apabila dicari P, R atau T, rumusnya menjadi seperti P sama dengan S/1 tambah R kali T untuk P. Untuk R menjadi buka kurung S/P dikurang 1 tutup kurung per T untuk R. Untuk T buka kurung S/P dikurang 1 tutup kurung per R. Ini apabila untuk persamaan P, R atau T. Jika menambahkan bunga sederhana pada nilai pokoknya, kita menggunakan rumus yang ini. Ini untuk mencari nilai S, ini untuk mencari nilai P, R, T-nya seperti ini. Nah, persamaan seperti ini, S sama dengan P, buka kurung 1 tambah R kali T. Next, kita masuk ke materi menghitung jumlah hari. Langsung saja masuk ke contoh soal. Berapa jumlah hari antara tanggal 2 Februari 2010 dan Oktober 2010? Ada dua cara. Cara yang pertamanya itu hitung secara manual. Jadi kita melihat kalender. Pertama-tama kita mulai dari bulan yang paling awal, yaitu kan dari antara Februari ke Oktober. Jadi yang awal itu Februari. Jadi Februari itu ada 29 hari. 29 dikurang 2, jadi sisa 27 hari. Selanjutnya Maret ada 31 hari, April ada 30 hari, Mei ada 31 hari, Juni ada 30 hari, Juli ada 30 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober ada 8 hari. Soalnya kan antara 2 Februari sampai 8 Oktober. Jadi Oktober yang setelah 8 Oktober itu tidak dihitung. Ini berdasarkan kalender, dilihat dari kalender. Selanjutnya kita tambah, hasilnya 248. Ini cara pertama, cara hitung manual. Untuk cara kedua, oke lanjut. Untuk cara kedua menggunakan tabel nomor urut hari. Ini dia tabelnya. Kita masuk ke contoh soal yang tadi. 8 Oktober 2010 bernomor urut. Kita cari dulu Oktober tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan Oktober. Oke, 281. Untuk 2 Februari 2010 bernomor urut 33. 2 Februari bernomor urut 33, benar ya? 33. Selanjutnya selisih hari antar keduanya kita kurang. 281 dikurang 33 yaitu 248. 248 untuk hasil cara kedua. Untuk hasil cara pertama 248. Cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua.